Halo semuanya, apa kabar? Selamat sore, semoga sehat selalu, semoga dalam keadaan baik-baik aja semuanya. Terima kasih karena sudah menyempatkan hadir dalam webinar di siang menuju sore hari ini dalam CEO Talks Volume 2 Innovation Through Collaboration, time to discuss how to encourage the innovation to become creative solutions. Sebelumnya, perkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Novia dari GK Plug and Play. Dan tentunya pada kesempatan di sore hari ini, saya tidak sendirian. Bersama saya telah hadir pembicara kita, Mbak Maya Arvini. Beliau adalah CCO dan juga COO dari Clue Indonesia. Apa kabar Mbak? Halo Mbak. Hai Mbak, cantik sekali. Halo, baik. Thank you udah undang. Iya, sama-sama Mbak. Cantik sekali, segar sekali pada sore hari ini. Dan tentunya Mbak Maya nggak sendirian karena di event sore hari ini akan dipandu oleh Halim Hartono. Beliau merupakan Director Corporate Innovation of GK Plug and Play. Apa kabar, Mas Halim? Halo Novia, Dalam apa kabar? keadaan Baik, baik, baik. baik. Oke, sebelum kita mulai fireside chat kita pada sore hari ini, mungkin beberapa teman-teman ada yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya GK Plug and Play itu? Dan apa sih sebenarnya Clue Indonesia itu? Jadi, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit aja tentang GK Plug and Play Indonesia. Oke. Oke, jadi GK Plug and Play Indonesia adalah merupakan global innovation platform di mana kita merupakan ekosistem builder yang menjembatani antara corporations dengan startups. Untuk membangun ekosistem itu, kita butuh support dari other institutions seperti governments, universities, VCs, investors, dan juga institusi-institusi lainnya. Plug and Play memiliki 3 main pillars. Yang pertama adalah accelerator program, di mana kita membantu startup company untuk scaling up their businesses. Dan yang kedua ada corporate innovation, di mana kita membantu korporasi untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dengan startups company. Dan yang terakhir, kita juga venture capital, di mana kita invest dan juga co-invest dengan VC partner dan investor lainnya. Jadi ini adalah corporation network kita di seluruh dunia. Kita sudah ada lebih dari 300 corporate partners seperti Panasonic, Nintendo, Coca-Cola, dan lain-lainnya. Dan ini adalah some of our success stories. Up until now, Plug and Play sudah involved dengan 8 unicorns seperti Dropbox, Lending Club, PayPal, dengan valuasi tiap company-nya lebih dari 1 billion US dollar. Plug and Play sendiri memiliki headquarter di Silicon Valley, dan sampai saat ini kita sudah ada di lebih dari 28 offices across the globe. Salah satunya di Indonesia, yaitu di Jakarta. Di Indonesia sendiri, Plug and Play memiliki local partner yakni Gan Konsolindo, yaitu company yang bergerak di bidang strategic business advisory dan juga investment di Indonesia. Jadi, we call ourselves here in Indonesia GK Plug and Play Indonesia. Sedikit cerita singkat mengenai GK Plug and Play Indonesia bermula waktu Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo pergi ke Silicon Valley pada Februari 2016 lalu untuk mengunjungi headquarter Twitter, Facebook, dan juga Plug and Play. Kemudian beliau tertarik untuk mengajak dan membawa PNP ke Indonesia untuk membantu membangun startup ekosistem yang ada di Indonesia. Kemudian pada Desember 2016, CEO PNP datang ke Indonesia untuk melakukan soft launching di Istana Merdeka. Dan di April 2017, kita mengadakan Expo Demo Day untuk yang pertama kali
dan sudah berpartner dengan 4 corporate partner seperti Astra International, BNI, BTN, dan juga Sinarmas. Sampai di akhir 2019 lalu, kita sudah menambah 3 corporate partner di ekosistem kita ya, di ekosistem kita. Oke, jadi ini merupakan milestone GK Plug and Play Indonesia sampai hari ini. Di tiap tahunnya kita running accelerator program 2 kali dan sudah mengaccelerate lebih dari 85 startups, invest di lebih 25 company, dan juga memiliki 7 corporate partners. Ini adalah overview dari ekosistem di Indonesia yang sudah kita buat selama kurang lebih 3 tahun. Kita juga berpartner dengan media company di tech community, co-working space, corporate, government, universities, dan juga venture capitals. Okay. Ini adalah our startups portfolio yang ada di Indonesia seperti Sayurbox, BeShare, Halovina, Indogold, dan masih banyak lainnya. Dan ini adalah apa yang kita lakukan selama dalam program. Ada logistical support juga, government networking juga, corporate networking, dan juga vision networking. Dan ini adalah bentuk agenda di akhir program di mana kita mengadakan Expo Day untuk para startup yang sudah berhasil melalui program kami selama 3 bulan. Dan untuk bisa stay in touch dengan kami, jangan lupa untuk follow social media kami, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook @plugandplay Indonesia. Kunjungi website kami juga di jkplugandplay.com. Dan ya. Untuk di event-event lainnya, silakan kunjungi jkpmp.eventbrite.com untuk upcoming event selanjutnya. Kira-kira segitu dari GK Plug and Play, dan kayaknya dari Clue juga ada yang mau disampaikan nih. Ada yang mau diperkenalkan apa sih Clue itu biar audiens kita juga pada tahu. Ada Mbak Maya atau Mas Noval yang mau mempresentkan? Thank you. Ini sekalian introduction juga ya, sama ya. Kita start dari video dulu supaya semua yang ada di webinar ini lebih familiar sama Clue. Go ahead, Noval. The main idea behind Clue was inspired by the many issues we face in Jakarta. Issues such as traffic jams, floods, littering, damaged roads, and illegal parking, which negatively impacts the everyday life of many citizens. We wanted to provide a solution that can effectively connect citizens and government. We then set out to develop a mobile application where citizens can report issues directly to the appropriate government officials so that the issues can be resolved immediately and bring positive changes to Jakarta. Clue integrates data into insights and recommendations that support leaders in making informed decisions and policies for a better living standard. Clue simplifies the collection of real-time traffic conditions, supplying decision makers the information needed to improve infrastructure and urban planning. If natural disaster strikes, Clue maps out damage estimation and victim needs, allowing volunteers to distribute aid swiftly and accurately. Machine learning detects potential threat activities automatically for immediate intervention and predicts future risk-prone areas. Clue empowers government and businesses with an AI-driven platform that can help users understand current trends and anticipate future trends.
Our success in launching Clue, alongside with Jakarta Smart City by the Jakarta government, has brought many positive impacts to the city. We successfully reduced 8,000 flooding points to 450, cut down illegal levies by 45%, increased public trust towards the government by 87%, and eliminated hundreds of tons of waste. Setelah kita berkolaborasi dengan Clue selama 4 tahun, banyak sekali peningkatan-peningkatan yang ada dari sisi respon time, terus kemudian juga kualitas penyelesaian pengaduan. Yang kita bisa ketahui bahwa sebelum ada Clue itu rata-rata penyelesaian sekitar 300 jam, sekarang bisa kurang dari 1 hari. Sehingga ini juga menjadi sebuah apresiasi dan juga merupakan prestasi. Kami bersama Clue mengembangkan suatu mobile aplikasi yang kita namakan One Smile. Tujuannya One Smile ini adalah bertujuan untuk menciptakan kepuasan citizen base terhadap pelayanan yang diberikan kami terhadap citizen kami. Ya, beberapa fitur yang sudah kami kembangkan, contohnya adalah bus tracking, billing payment, layanan pesan antar, serta customer care system yang sangat-sangat membantu kami untuk memberikan respon yang cepat. Tentu saja, ke depan aplikasi Clue akan kami jadikan platform untuk meningkatkan pelayanan digital sehingga citizen BSD dapat menikmati beberapa solusi teknologi yang terintegrasi. Kami sangat menginginkan bahwa program-program yang ada di Clue Indonesia dan program-program yang Res Narkoba miliki bisa menyatu dan bisa menjadikan program Clue ini sarana yang sangat efektif digunakan sebagai akses pelaporan masyarakat. Ini sangat membantu adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah Jakarta Selatan makin menurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh sukacita, pemerintah mengucapkan selamat atas pencapaian Clue memperoleh penghargaan The Best Mobile Government Service Award untuk kategori Public Empowerment di ajang World Government Summit tahun 2019. Kami bangga sebagai karya anak bangsa, Clue bisa mendapatkan pengakuan dunia ini. Penghargaan ini juga merupakan apresiasi tertinggi masyarakat Indonesia yang menggunakan Clue sebagai media partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Melalui platform teknologi Clue, masyarakat menyumbangkan ide dan mendorong perubahan positif di kotanya. Kami berharap Clue terus menjadi pemacu anak-anak muda Indonesia untuk melanjutkan partisipasi aktif mewujudkan Indonesia menjadi Smart Nation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas deklarasi Smart Citizen, gerakan anak muda untuk berpartisipasi dalam mendukung Smart City dan mewujudkan pemerintahan yang responsif. Saya berharap gerakan yang diinisiasi oleh Clue ini menciptakan Smart City dan mempercepat terwujudnya Indonesia Smart Nation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clue have been working together with the governments, law enforcement agencies, and multi-industry corporations to create Indonesia Smart Nations, which is aligned with our core mission to accelerate positive changes worldwide. Iya, jadi sekilas tentang Clue, dan di sana ada beberapa testimonial yang juga dari klien kita. Jadi waktu Clue itu berdiri di 2016 ya, jadi baru merupakan suatu PT. Sebenarnya diawali dari implementasi Jakarta Smart City tahun 2014, yang satu bahkan Clue belum menjadi legal entity. Nah, Clue itu memang waktu dibangun di tahun 2014 ya, memang langkahnya adalah terinspirasi dari permasalahan ibu kota. Jadi founders Clue berpikir gimana ya caranya mengkonekkan warga kota Jakarta dengan pemerintah kotanya, karena sebenarnya banyak sekali yang ingin memberikan masukan gitu. Akhirnya dibuatlah aplikasi Clue ini ya, yang ada di sebelah kiri itu ya. Jadi untuk bisa mengkonekkan ya
atau berinteraksi antara warga kota ya citizen dengan pemerintah kotanya. Nah, implementasi dari Jakarta Smart City itu memang implementasi yang sangat sukses dan masih dipakai hingga hari ini, yang akhirnya direplikasi lebih dari 30 kota di Indonesia, dan bahkan Jakarta Smart City sendiri sudah merupakan contoh sukses ya implementasi dari Smart City yang juga dijadikan sebagai percontohan di luar negeri. Nah, dengan basis artificial intelligence dan Internet of Things, Clue berkembang ya dari tahun 2016 resmi berdiri hingga sekarang, ya masih kecil juga sebenarnya, masih balita 4 tahun setengah ya, sudah banyak mengembangkan portofolio solusi yang memang kita sebagai penyedia platform Smart City ekosistem terlengkap di Indonesia gitu. Nah, teknologi-teknologi yang kita kembangkan ini memang pada dasarnya banyak berhubungan dengan information sources ya, di mana biasanya sumbernya dua, yaitu aplikasi, yaitu Clue aplikasi ya yang bisa di-download secara gratis dari handphone kamu, atau yang kedua itu dengan menggunakan CCTV dan IoT sensor. Nah, dari situ data-data yang diperlukan, informasi yang diperlukan nantinya akan berfungsi sebagai bentukan dari analisa yang nanti akan di-show ke dashboard, sehingga bisa menjadikan informasi yang berguna, knowledge yang berguna bagi para pengambil keputusan. Nah, pengembangan yang menarik itu adalah sebagai tech company, Clue selalu fokus ya pada inovasi tentunya, apalagi di musim pandemik seperti ini gitu. Jadi gimana Clue bisa bertahan dan kemudian terus ya menjadi agile dan terdepan dari sisi platform AI dan IoT. Nanti habis ini saya share lah. Jadi di luar pandemik ini sendiri sudah merupakan apa ya, hal yang tidak diinginkan ya, karena dampaknya cukup luas. Tapi malah kalau dari kacamata Clue sebagai tech company melihat ini sebagai peluang gitu. Nah, keseluruhan ekosistem yang komplit ini ya, jadi dari information sources, kemudian collecting, kemudian analisa big data yang di showing atau ditampilkan dalam bentuk Clue dashboard, itu sebenarnya juga ada aplikasi untuk giving feedback kepada task force-nya. Jadi ini kalau contoh paling gampang, misalnya masih ada pelaporan misalnya terkait COVID ya, kayak kemarin kita mengaktifkan beberapa label seperti kerumunan warga ya. Ingat ya di awal-awal PSBB kemarin orang takut banget tuh ada kerumunan. Kemudian ada rumah sakit penuh, sama ya. Waktu itu juga rumah sakit penuh, kemudian ada kelangkaan APD ya. Kemudian ada suspek COVID dan lain sebagainya. Nah, paling banyak itu laporan yang kita terima selama di awal PSBB sampai dengan hari ini adalah tentang kerumunan warga. Nah, ketika ada warga melapor melalui Clue aplikasi dan yang dilaporkan adalah kerumunan warga, nah itu nanti di back end-nya akan terkoneksi ke satgas atau workforce yang memang ditunjuk untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Kalau dalam hal ini kan kerumunan warga memang tidak sesuai dengan protokol ya, jadi tentu aja harus diusir, ya diusir gitu, diamankan ya sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku gitu. Next. Nah, menarik memang tentang pandemi ini ya. Jadi kita juga berpartisipasi dan bersinergi ya dengan 20 startup lain, terutama untuk membangun solusi penanganan COVID. Kita bantu BNPB dan Kementerian BUMN ya sejak di awal, dan kita aktif di inisiatif di indonesiabergerak.com. Jadi saat itu memang laporan-laporan dari citizen atau warga kota itu akhirnya menjadi peranan penting, sehingga informasi itu sifatnya actual gitu ya, real time dan terpercaya ya. Nah, dari situ pengembangan berikutnya adalah yang menarik, kita kembangkan teknologi AIoT, AI dan IoT digabung ya, untuk menciptakan thermal scanner dan mass detection ya, yang fungsinya adalah sebagai screening device yang diletakkan di gate atau di pintu masuk. Dari situ dengan menggunakan platform yang sama juga dimungkinkan untuk bisa melakukan perhitungan orang dan sebagainya, apalagi dengan adanya variasi masker gitu ya, dan ketatnya protokol kesehatan, jadi diperlukan teknologi yang bisa mendukung hal ini gitu. Makin ke sini protokol kesehatan juga semakin ketat, jadi pengembangan yang menarik itu dari IoT adalah nggak cuma sekedar kita fokus pada akurasi ya, jadi sering terjadi perdebatan kan, kenapa harus menggunakan teknologi, kenapa nggak pakai termogan aja ya, kembali lagi yang pertama adalah akurasi. Kemudian yang kedua, seringkali kalau penggunaan termogan itu kan kita sebutnya manual. Jadi akhirnya jarak antara misalnya satpam atau security yang mengukur thermal kita terlalu dekat. Jadinya malah lupa kalau kita harus menjalankan protokol physical distancing gitu. Nah, pengembangan berikutnya jadinya banyak ya, makin kesini protokol semakin ketat, orang semakin takut untuk berinteraksi, apakah itu dari sisi jarak atau
menyentuh terhadap surface. Jadi akhirnya Clue memang banyak melakukan integrasi, apakah itu dengan barrier gate, apakah itu dengan face recognition, apakah itu dengan attendance system dan yang lainnya gitu. Saya kasih lihat satu video, jadi untuk lebih bisa mengerti teknologi ini ya gitu. Jadi dari situ nanti kelihatan sebenarnya cara kerjanya seperti apa. Go ahead. Please proceed. 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 Please wear a face mask. Please wear a face mask. Please proceed. Please proceed. Please wear a face mask. Please wear a face mask. Please proceed. Iya, next saja. Jadi seru banget ya kalau ngelihatnya. Nah, ini mungkin sekedar sharing aja supaya nanti tanya jawabnya lebih seru ya. Jadi memang Clue dengan seluruh inovasinya ya yang berbasis AI dan IoT itu sudah banyak sekali berkolaborasi dan memiliki klien. Orang taunya kalau sampai dengan hari ini terkenalnya kliennya pemerintah aja gitu. Padahal sebenarnya enggak ya. Kita 50% juga banyak dimiliki swasta. Memang seringkali yang memang mengekspos tentang kerjasama kita dengan klien gitu ya, banyaknya adalah klien pemerintahan. Jadi bahkan di tahun 2018 itu kita juga bekerja sama dengan kepolisian. Jadi kalau tahu ya, polisi itu untuk kerja daily-nya ya, untuk monitoring dan reporting, mereka itu menggunakan aplikasi. Nah, nama aplikasinya itu Polisiku ya, bisa di-download di handphone, hanya untuk polisi aja, nggak bisa sembarangan. Nah, sebenarnya itu polisi bekerja menggunakan aplikasi itu, dan aplikasi itu sebenarnya Clue yang buat gitu ya. Nah, di tahun 2018 partnership itu kita kuatkan dengan kita membantu pelaksanaan security dari Asian Games ya. Jadi dimonitor tuh kira-kira potensi apakah ada kemungkinan threat, amit-amit teroris dan sebagainya gitu ya di seluruh lokasi ya, terutama yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan Asian Games ya. Nah, ini salah satu teknologi yang memang digunakan, dan sampai dengan hari ini Clue sudah digunakan di 23 Polda ya, 23 provinsi dari 34. Nah, kita rencana untuk bisa implement solusi ya Polisiku barusan yang tadi saya ceritain itu setidaknya sampai akhir tahun ini ya. Kemudian implementasi berikutnya ya. Nah, pengembangan dari implementasi Clue Thermal tuh seru ya. Jadi orang sekarang karena takut berinteraksi, takut juga dia megang surface atau bahkan tapping untuk absensi ya, karena masih banyak kantor-kantor yang juga masuk walaupun mereka memperhatikan protokol kesehatan ya. Jadi dengan menggunakan teknologi AI ya, face recognition, deteksi wajah ya. Jadi kita integrasikan ke dalam sistem attendance sistemnya mereka. Jadi waktu mereka didetek suhunya, berikut juga maskernya gitu ya, dan sesuai dengan protokol atau mereka sehat gitu, ketahuan, oh ini ternyata karyawan ya, jadi sekalian bisa absensi gitu, langsung ke counting, dan gate-nya langsung terbuka secara otomatis gitu. Jadi udah nggak perlu takut lagi perlu menyentuh surface atau butuh verifikasi tambahan menggunakan alat atau device gitu. Ya, ini sudah banyak diimplementasikan juga di berbagai klien. Next. Ya, sama ya, ini juga sama ya. Jadi memang pengetatan ya. Jadi berita-berita mengenai banyaknya klaster COVID di area perkantoran, karena memang sekali lagi dibutuhkan teknologi untuk bisa membantu verifikasi, dan paling penting itu adalah akurasi. Ya, next.
Ya, nah beberapa pemerintah kota, kabupaten juga melakukan hal yang sama nih. Ini contoh yang bisa kita share ya. Jadi kayak di Trenggalek itu traffic orang untuk transit menggunakan bus karena Trenggalek itu banyak jadikan transit itu cukup tinggi ya. Di awal-awal PSBB mereka ketika banyak penumpang transit gitu ya melalui kota, kemudian melalui kota mereka, kemudian harus dilakukan pengecekan protokol. Yang ada petugas yang mengecek melakukannya secara manual. Jadi serem gitu ya karena kurang menjalankan protokol kesehatan. Jadi petugasnya naik ke atas bis, bisnya juga bis antar kota. Kemudian dia ngukur secara manual pakai termogan. Nah, orang tuh malah takut gitu ya karena sekali lagi physical distancing dan sebagainya itu belum tentu dilakukan secara sempurna ya. Jadi dengan diaplikasikannya Clue Thermal di 3 titik Trenggalek, jadi ketika bus antar kota itu datang, penumpangnya diminta turun, kemudian dicek satu-satu dengan menggunakan screening device Clue Thermal sehingga protokol kesehatan bisa berjalan dengan lebih baik lagi ya. Ya, nah pengembangan berikutnya, nah ini tadi udah cerita ya, jadi lebih ke attendance system ya. Kalau ini biasanya yang dipakai untuk buruh. Jadi kalau buruh itu untuk meminimalisir resiko ya wajah tidak terbaca atau sebagainya, mereka masih menggunakan verifikasi akses card ya, masih bisa juga dan kita gabungkan dengan Clue Thermal ini. Jadi intinya adalah harus lewat dulu ya protokol kesehatan, jadi dia sehat dan maskernya juga terpasang dengan baik. Kemudian dilakukan absensi melalui verifikasi kartu gitu. Nah, orang suka nanya juga nih ke saya, apakah implementasi Smart City itu hanya untuk pemerintah kota, kabupaten saja atau pemerintah provinsi? Jawabannya tentu aja enggak. Kita banyak klien-klien swasta ya yang dengan punya inovasi tersendiri ya dengan tujuan yang sama. Biasanya ini kalau yang saya share di sini ya, itu adalah beberapa klien properti kita. Mereka juga punya customer ya, yaitu orang-orang yang tinggal di klaster mandiri mereka ya. Jadi di beberapa area yang terutama di pinggiran kota Jakarta ya, kita juga bangun beberapa aplikasi super app. Jadi misalnya untuk pembayaran, pengecekan bus gitu ya untuk di wilayah tersebut. Bahkan untuk pengetatan beberapa yang sifatnya very private residential area, itu mobil yang masuk ya itu harus sesuai dengan license plate yang didaftarkan. Nggak cuma itu, jadi ada beberapa kasus tuh banyak terjadi pencurian mobil ya. License plate didaftarkan, wajah dari supir juga didaftarkan, jadi terjadi double verifikasi. Jadi license plate-nya benar, oh iya ini adalah mobil yang terdaftar di area tersebut dan memang boleh memasuki area tertentu. Nah, supirnya juga didaftarkan, oh iya ini benar nih ketika dia di-tag wajahnya, oh dia memang terdaftar sebagai pemilik dari mobil bersangkutan sehingga dia boleh memasuki area tersebut. Jadi memang penting ya untuk melakukan ini ya, terutama di musim COVID seperti sekarang. Ini juga akhirnya kita combine solusinya sebelum untuk masuk, mereka juga harus melalui thermal scanner dan mass detection dulu gitu. Terakhir mungkin ya, satu lagi. Solusi yang sama, jadi masih mengedepankan artificial intelligence dan Internet of Things ya. Kita juga membuat traffic management system solution ya. Jadi ini yang sering disebut di luaran dengan smart traffic light ya. Jadi ketika teknologi itu mendetek apakah kondisi lalu lintas itu apakah lebih macet atau tidak macet ya, itu harusnya rentang waktu untuk hijau atau merah itu disesuaikan dengan traffic. Kita kan sering banget ya mengalami kondisi apalagi yang di Jakarta. Ya kayaknya nunggu lampunya hijau kok lama banget, tapi pas giliran nunggu lampunya dari merah ke hijau lama gitu, tapi pas giliran hijau loh kok cuma sebentar banget. Nah itu, jadi itu memang sama ya untuk menghitung jumlah vehicle yang masuk gitu ya dan traffic di sekitar itu memang membutuhkan bantuan teknologi. Jadi kita combine engine kita yang diletakkan di CCTV yang ada di area traffic light tersebut gitu. Ya, dan ini berlaku secara otomatis, jadi udah bukan orang lagi. Nah, next seringkali ini terintegrasi dengan smart speaker ya, terutama untuk mengatasi illegal parking. Next. Ya, jadi kalau untuk illegal parking sama, kita kan sering banget tuh lihat di sosmed yang suka viral ya. Jadi dikasih tahu gitu, dilarang parkir di area ini gitu ya, atau yang tidak menggunakan helm harap untuk meninggalkan daerah, itu sebenarnya masih orang. Nah sekarang sebenarnya kalau melalui teknologi AI dan IoT ini memang sudah sangat dimungkinkan untuk menggunakan robot. Ya, teknologi yang sama juga dilakukan untuk retail dan shopping mall ya. Sekarang lagi COVID ya, jadi retail atau shopping mall itu sekarang nggak serame sebelum masa normal kemarin.
ya beberapa teknologi artificial intelligence yang bisa digunakan itu biasanya adalah untuk mendeteksi consumer behavior ya. Jadi kita itu kalau misalkan main ke mall itu biasanya ada behaviornya tuh. Ya kenapa perlu dianalisa ya, karena namanya mall itu pasti punya area ya, retail area, dan seringkali mereka kesulitan untuk menentukan ini strategi retail area layout kita sebenarnya udah efektif nggak sih gitu, area-area mana yang banyak dikunjungi gitu ya oleh pengunjung, atau area-area mana yang sebenarnya kurang ya dan butuh aktivasi gitu. Nah, karena itu ujung-ujungnya selain kita bisa ngelihat consumer behavior analitik gitu ya, kita juga nanti deliverable-nya bisa menentukan, oh area ini penuh ya berarti harga rentalnya harus lebih tinggi, oh area ini kosong berarti harus ada aktivasi apapun itu bentuknya gitu. Nah, ini sama solusi Clue juga udah banyak digunakan di beberapa mall, retail area di mana-mana gitu ya. Oke. Jadi oke. Ya, next. Jadi Clue sendiri memang melalui perkembangannya, ini tadi udah saya jelasin, di next aja. Ya, sudah alhamdulillah memiliki banyak klien juga ya, dan klien tertinggi kita adalah Pak Presiden, karena dashboard Pak Presiden juga menggunakan teknologi kita. Kita juga sejak 2 tahun lalu sudah mengembangkan dan ekspansi ke beberapa negara juga ya. Kemudian di luar itu kita masih tetap fokus kepada visi misi kita ya, dan ekspansi dan berikut inovasi itu akan tetap dilakukan walaupun di masa COVID seperti sekarang. Tadi yang seperti saya sampaikan, orang melihatnya kalau COVID itu sebagai suatu suatu musibah yang berkepanjangan gitu. Kalau kita melihatnya dari sisi sebaliknya, bahwa ini sebenarnya merupakan suatu peluang gitu ya, dan kita bisa menangkap dengan baik peluang ini dengan menciptakan berbagai inovasi produk yang memang sangat membantu solusi penanganan COVID gitu. Nah, kembali ke social mission dari Clue ya, kita pasti akan tetap fokus dan membantu untuk terciptanya akselerasi positif, nggak cuma hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Nah, itu sharing singkat saya tentang Clue dan teknologi, terutama yang berhubungan dengan inovasi. Ya, ini saya kembalikan lagi ya ke Fortune atau ke Mas Halim ya, supaya kita bisa diskusi. Thank you. Ya, oke, thank you Mbak Maya dan Mas Noval. Good presentation banget ya, dan menarik banget. Dan kayaknya kita udah siap banget nih buat segera mulai. Langsung aja kita mulai sesi fireside chat kita. Halim, silakan. Mbak Maya, silakan. Ya, halo teman-teman yang ada di rumah. Mungkin udah nggak sabar ya. Kita mau Q&A sama kalau kita bilang CCO and COO dari Clue lah, intinya gitu. Jadi topiknya hari ini sebenarnya banyakkan mengenai gimana caranya innovation is actually drive by collaboration. Karena kita lihat tadi udah di-present sama Mbak Maya ya. Mbak Maya banyak sekali berkolaborasi dengan satu government, terus private, ya kan, private company. Terus mereka juga ada engage mungkin dengan tipe startup yang lain, probably. Nanti kita akan dig a little bit more deeper on that ya. Terus gimana caranya Clue bisa dipercaya sama corporation. Karena itu pasti ada pilot, ada POC, ada demo, how is the process is actually been involved gitu kan ya. Jadi karena dari zaman dulu sebenarnya kalau kita boleh lihat semua is actually collaboration. There is no people itu tidak pernah collaborate dengan other people. Jadi I think teman-teman bisa belajar dari nanti Q&A saya dengan Mbak Maya nih, yang merupakan senior saya juga kebetulan pada hari ini gitu. Jadi kita langsung mulai aja nih Mbak Maya. Jadi my first question sebenarnya gini sih Mbak, saya mau little bit more deep asking you about your background, kenapa pilih teknologi, dan kenapa move ke Clue, dan gimana innovation, jadi story-nya nyambung nih jadinya. Jadi kalau boleh tanya-tanya sedikit, dulu kan pernah ada di IBM, Microsoft. Jadi kan Mbak Maya kan sebenarnya sangat-sangat tertarik dengan teknologi gitu kan ya. Kenapa sih tertarik dengan teknologi gitu? Kira-kira pertanyaan pertama saya itu, Mbak Maya. Jadi thank you Halim. Jadi lucu sih kalau waktu saya kuliah sekolah sama kuliah dulu sampai S2 tuh saya sebenarnya gaptek ya. Laptop juga nggak punya. Ya, jadi sampai S2 selesai ngandelin segala sesuatunya tuh pakai laptop komputer ya zaman dulu yang di perpustakaan gitu ya. Nah, kemudian tapi dari dulu saya selalu pengen masuk US company because I like the culture. Ya. Terus US company zaman itu ya yang terkenal memang either masuk ke banking which is Citibank atau ke IBM zaman itu. Ya. Nah, terus saya pikir bankers kayaknya enggak ya. Gitu ya. Terus kayaknya teknologi seru juga nih, padahal saya gaptek banget. Jadi masuk ke IBM melalui
program manajemen trainee untuk fresh graduate gitu ya, tim Blue ya namanya waktu zaman itu. Kemudian langsung masuk ke tim software. Nah, tapi memang DNA sales tuh kayaknya udah dari dulu ya, DNA jualan gitu ya, itu udah dari dulu. Akhirnya enjoy banget di IBM, masuk di software ya, di software. Kemudian setelah itu ikut ke Microsoft, ikut geng-geng IBM yang pindah hijrah ke Microsoft sama. Kalau Microsoft totally software aja gitu ya, dan mulai membangun karir dari situ. Nah, along the way sambil membangun karir punya ketertarikan untuk membangun menguasai banyak hal, tapi memang dari dulu suka sih dengan teknologi. Karena menurut saya teknologi itu sangat dinamis ya. Jadi you learn a lot of thing yang baru setiap hari. Ya, nah ada kesempatan keluar dari Microsoft, saya join salah satu mentor saya ke local company, jadi totally exit IT ya. Kalau saya sebutnya masuk ke real business ya, kesannya IT nggak real business gitu. Jadi maksudnya ke real business tuh totally non IT lah. Jadi bisnisnya apa ya? Gunung Sewu ya Mbak ya. Nah, di Gunung Sewu jadi ada properti, ada restoran, ada coffee shop, ada gym ya. Itu saya nyebutnya real business ya. Jadi bukan IT, non IT, totally bukan IT. Nah, itu seru juga. Di situ saya lebih banyak belajar lebih ke area business development sama entrepreneurship karena belajar langsung dari ownernya Gunung Sewu yang kebetulan memang mentor saya. Nah, tapi passion untuk belajar setiap hari ya, karena dinamika, balik lagi dinamika teknologi itu berbeda ya, karena kan ada pengembangan inovasi seperti yang dilakukan Clue sekarang. Itu yang hilang waktu itu, walaupun saya lama juga, 5 tahun di Gunung Sewu. Nah, akhirnya minta izin ke owner gitu ya, ke bos saya, kalau saya memang mau balik, kembali ke IT gitu. Dan jodohnya waktu itu ke Clue, kenapa? Karena lama kan di IBM Microsoft, perusahaan Amerika, dan saya rasa modalnya cukup untuk bisa berkontribusi di startup. Dan belakangan kan startup sebenarnya yang banyak dicari-cari. Jadi penasaran juga nih, masuk startup kayak apa dengan background korporat lama gitu ya. Dan akhirnya saya masuk Clue Januari 2019. Jadi ini sebenarnya setahun setengah lebih lah ya. Dan seru banget gitu. Ya, Clue sendiri juga masih kecil, jadi startup seri A yang kita lagi final round to seri B. Dan kita dan founder hanya 2, jadi and the founders ya, dua-duanya juga actively involved gitu ya. Dan saya masuk, jadi memberikan warna lah, memberikan warna gitu. Jadi kita akhirnya hanya bertiga aja dari level manajemen, dan karyawan kita total ya, kita sebenarnya grow banyak loh selama pandemi ya. Kita grow banyak selama pandemi. Kalau orang-orang banyak yang mencatin, kita malah sibuk hiring karena itu tadi dengan adanya inovasi Clue Thermal ya, kita kan pasti butuh banyak resources ya. Nah, tetap masih maintain jumlah karyawan di bawah 100 lah gitu, tapi cukup happy dengan perkembangan yang ada terutama sejak saya masuk gitu, Walim. Oh, nah ini menarik nih, kenapa? Karena Mbak Maya kan udah I think sebelumnya kan 3 company is actually incorporate, right? Terus pindah ke Clue pasti kan situasi cultures itu berbeda gitu kan ya. Terus kalau kita lihat title-nya nih CCO and COO berat nih. Jadi kira-kira CCO dan COO ini ngapain aja Mbak di Clue ya kira-kira. Dan apa yang di-improve sebenarnya, nanti ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan gitu kan ya. Kenapa? Karena pasti ada sesuatu yang di-improve, ada sesuatu yang di-drive dari sisinya Mbak Maya sendiri, sehingga inovasi atau teknologi yang tadi kita udah lihat ya teman-teman ya, semakin evolve, semakin banyak gitu loh intinya. Ngapain aja sih nih Mbak CCO dan COO ini? 2 posisi loh teman-teman. Nah, anyway, jadi pas masuk sebenarnya memang dapat mandat dari founders untuk leading komersial ya. Leading komersial karena sebelum saya masuk semua dikerjakan direct sama founders lah. Foundersnya berdua ya. Nah, saya masuk jadi saya restructure semuanya, organization structure, dan menurut saya ya, ini Halim kan bareng ya waktu di Microsoft ya, modal kita tuh lumayan banyak untuk bisa belajar dari the best lah ya. Microsoft IBM actually one of the best lah, of course ya, 2 of the best. Di situ banyak yang saya implementasikan di Clue, apapun itu, dari organizational structure, dari SOP, everything, banyak sekali yang saya replikasi ya
ke Clue gitu. Jadi paling mendasar itu adalah hal seperti itu. Kemudian masuk ke bisnis, jadi lebih ke arah skema pricing, kemudian lisensi, ya jagonya Microsoft lah kalau lisensi ya. Kemudian target market gitu ya. Terus saya bangun juga struktur organisasi totally dirubah total. Tapi memang, nah itu tadi saya ngelihat IBM Microsoft itu that's why they call multinational company dong ya. Memang sudah teruji ya, terimplementasi di berbagai belahan dunia lah, dan saya percaya itu, jadi saya replikasi dari situ gitu. Kemudian dengan cara begitu harus naik kelas nih ceritanya. Jadi karena memang mandat dari founders ketika hire saya, Clue mau ke korporat gitu loh. Memang udah mandatnya seperti itu. Ya. Jadi saya masuk, bebenahnya banyak banget. Bebenahnya banyak banget ya. Jadi betul sekali culture fit, kalau ditanya shock nggak, kaget ya. Sampai hari ini masih lama banget ya. Makanya itu akhirnya berdampak pada proses hiring ya. Jadi orang suka tanya, Mbak Maya kalau mau sukses masuk startup, ada preferensi untuk hiring nggak? Gini, punya background korporat seperti saya atau Halim gitu ya, is a very good modal untuk masuk ke startup ya. Tetapi kalau jumping directly itu biasanya banyak challenge, kecuali kitanya orang yang memang gampang adjust dan adopt ya, karena biasanya ya gitu ya, kayak kerja di IBM atau Microsoft itu semuanya udah ada, ngapain aja, dari yang sepele deh ya, mau klaim, mau minta cuti, apalagi mau presentasi. Nah bayangin, saya masuk ke Clue startup seri A yang semuanya bisa dibilang hampir nggak ada, jadi harus bikin sendiri gitu ya. Nah nggak semua orang siap, karena yang di challenge adalah kemampuan entrepreneurship skill-nya. Ya, entrepreneurship skill itu memang yang seringkali challenging gitu untuk yang background korporat kelamaan, karena kan biasa udah teratur ya, mendadak kok nggak ada, kenapa bikin sendiri? Nah itu challenge terbesar. Nah kemudian udah mulai perapian, bebenah, termasuk tim marketing, tim channel juga saya bangun. Kemudian saya bangun tim enterprise solution specialist juga ya. Itu dari nol gitu ya, banyak yang dibangun dari nol. Proses hiring berjalan gitu ya, karena kan mau naik kelas nih ceritanya. Nah, kemudian bulan Agustus dipercaya sama founders untuk juga memegang operation ya. Kalau operation itulah. Itu yang COO ya, Mbak. Ya. Jadi CCO and COO, amazing. Oke. Kalau untuk operationnya as usual lah ya, finance accounting, kemudian HR, kemudian GA and procurement, legal gitu ya. Ya yang back office-nya juga under saya sih. Nah itu sama ya. Jadi obok-obok dulu komersialnya udah lumayan steady, saya obok-obok operationnya. Jadi seru juga sih ya. Jadi waktu perbaikan itu amazing. Operation itu memang akhirnya nyaris kita bubarkan ya, dari sekian orang ya memang itu akhirnya terjadi untuk keseluruhan organisasi lah, karena kan sama ketika di komersialnya naik kelas, operationnya harus naik kelas dong, nanti kan nggak bisa mengikuti. Betul. Bagian engineer, product management, kemudian project management sama, semua harus naik kelas. Jadi memang sempat terjadi perubahan culture juga. Karena saya melihat belajar juga dari startup-startup lain ya, banyak sekali inefisiensi. Nah itu sempat terjadi di Clue. Jadi banyak yang menurut saya dengan company sekecil ini sih banyak hal yang bisa dikerjakan, nggak harus hire tambahan orang baru gitu loh, karena masih terlalu kecil juga gitu skupnya. Nah dari situ kita lihat efisiensi ya, jadi makanya sampai dengan tahun lalu dan hari ini kita implement a very lean organization sih. Nah itu yang sebenarnya jadi modal sangat bagus ketika menghadapi pandemik. Makanya waktu di awal PSBB ya, bulan Maret itu ya, founder saya sih bilang ke saya, aduh thanks God banget ya, sejak Mbak Maya masuk udah banyak melakukan efisiensi apapun itu. Dari sisi expand, dari sisi resources, managing talent, dan sebagainya. Jadi ketika kita masuk ke pandemi kan bisnis sempat slowing down dong di awal-awal ya. Kan klien kita semua tutup, pada bingung kan. Nah, kita sudah melakukan efisiensi itu secara duluan dari saya masuk dan in charge operation. Jadi, udah nggak ada lagi spending-spending yang tidak penting gitu loh. Malahan saya ngelihat sejak WFH kita malah makin efisien lagi. Karena kan kita kantor kan
rumah 3.000 meter ya, makan disediain, banyak fasilitas yang memang disediakan dari kantor. Karena kita shutdown office selama ya sekarang ini ya, pandemi, itu malah saya ngelihatnya lebih efisien lagi gitu. Jadi hal itu ya, kedisiplinan itu yang saya rasa bisa dipelajari dari banyak startup. Karena kadang-kadang benchmarknya begitu. Ya banyak startup yang bakar duit gitu ya, atau hiring tapi tanpa ada proper planning dan budgeting. Nah itu sebenarnya contoh-contoh yang harus di-reconsider ketika mau masuk ke startup atau running as a management gitu. Nah jadi ya begitu. Jadi kalau founder saya sih bilangnya ya the founders actually is the CEO and the founder. Kemudian founder yang satunya Mas Andre, jadi Mas Rama ya CEO and founder, and then the other founder actually Mas Andre adalah CTO founder. Kemudian saya sering dibilang sama mereka saya ibu kosnya. Oke. Itu sih. Ini benar-benar menarik nih. Mbak Maya diminta sama founder untuk transform the culture juga. Berarti mau move to the corporate kind of things, right? Tapi ada beberapa, I'm coming from plug and play ya Mbak. Jadi kita juga lihat ada beberapa yang corporate juga melihat bahwa, oh ya di corporate kalau kita mau innovate, itu kadang-kadang prosesnya cukup lama gitu kan ya. Gimana culture yang agile-nya itu tetap ada di situ Mbak. Sedangkan kan kita transform ya, kita ganti itu structure-nya, kita ganti, kita move to the corporate, tapi kan kadang ada agility yang harus kita tetap pertahankan gitu kan ya, untuk tetap inovasi dan segala macam. Nah itu fit and culture-nya seperti apa tuh kalau di Clue Mbak? Iya, jadi ada pembedaan antara agile but still comply ya. Yes. Kerja berantakan gitu. Betul. Karena orang menganggap katanya di startup itu agile gitu kan, kerjanya berantakan. Jadi itu dianggapnya sebagai cultural yang oke, itu nanti akan drive the innovation gitu kan ya, semua dikerjakan gitu. Betul. Jadi agile is one thing. Jadi kalau agile itu kan lebih ke arah kemampuan kita untuk cepat beradaptasi gitu ya. Nah, itu bagian itu saya agree banget, dan dengan kita tech company and we are very lean ya, lean banget. Jadinya kita cepat mengambil keputusan. Nah, itu penting tuh, itu harus dijaga. Nah, in the other hand, bagian kerja serabutan dan berantakannya ini loh yang harus dibenerin. Contoh paling gampang, waktu saya masuk, nggak ada approval tertulis. Jadi ketika misalnya Mbak Maya ini kan sudah di-approve, saya tanya kan, mana approval-nya? Gitu kan. Terus, mana ya? Dulu sih ada di WA, nggak ada WA. Terus sejak saya masuk, nggak ada approval by WA. Nggak ada. Jadi either dari email, kemudian kita implement sistem untuk approval anything. Ya, cuti, HR system, atau traveling, whatever. Jadi itu harus dibikin by system. Nggak ada katanya, nggak ada. Katanya nggak ada. Jadi kemudian SOP ya, SOP nyaris belum ada, nyaris nggak ada. Nah itu kita bangun ya, SOP karena hubungannya dengan expense management. Ketika nggak ada SOP, expense-nya kan jadi kacau balau. Saya ingat banget, bulan pertama Incas jadi COO. Ini sih kocak sih, lebih ke kocak aja. Ya, jadi mendadak terima banyak banget approval expense dong ya. Liatin satu-satu, mendadak ada request beli pintu 25 juta gitu kan. Terus saya panggil dong anak procurement. Pintu apa? 25 juta gitu kan ya. Terus what happened with the current pintu? Saya bilang, kenapa ya namanya pintu sekarang gitu. Terus ya dibilang mau ganti aja. Ini beneran loh. Jadi style spending yang nggak proper gitu ya, bukan karena keperluan dan bahkan tidak di budgeting itu memang nggak ada. Itu yang saya bilang kerja berantakan dan serabutan. Nggak ada agile-agile-nya, nggak ada gue dengan agile. Saya bilang, emang kenapa pintu sekarang? Ya mau ganti aja, ya biar lebih keren gitu kan. Oke. Terus approval ya, 7 juta beli, ini beneran, ini cerita beneran. 7 juta beli papan. Saya bilang, emang kenapa ya papan yang sekarang? Papan tulis. Mau ganti aja yang lebih dinamis gitu, bukan yang manual gitu. No, nggak ada gitu. Jadi akhirnya ya udah saya lakukan planning dan budgeting yang proper. Jadi ya memang itu akhirnya menjadi penting karena kan jatuhnya adalah eksekusi dan kedisiplinan. Jadi itu totally bukan agile, itu totally serabutan dan berantakan gitu. Nah, bagian itu yang kita coba untuk mulai kurangi dan hilangkan gitu. Jadi ya sempat banyak inilah rejection pasti dong ya. Iya dong. Dari yang sepele kerja nggak ada reporting ya, akhirnya tiap hari daily stand up gitu kan. Kemudian performance management system juga saya put on play sejak tahun lalu dan sebagainya. Jadi
seluruh pekerjaan itu akhirnya menjadi terukur gitu. Nah itu yang memang sempat terjadi, ya namanya perubahan culture ya, sempat terjadi rejection pastinya. Tapi yang paling penting itu kan yang kita lakukan penting untuk sustainability perusahaan. Jadi tentu saja disupport sama founder dan of course shareholder gitu loh. Jadi dia tetap go on. Orang-orang yang tidak cocok ya for any reason ya, tidak cocok ya akhirnya Indian akan terpental sendiri juga gitu. Oke. Jadi memang foundation ataupun yang di operationnya sendiri memang harus dibenahi lah ya, karena biasanya startup itu selalu ngomong agile, tapi on the back end atau di operation sendiri sebenarnya nggak agile gitu kan ya. Yang mereka bikin adalah inovasi yang tanpa melihat bahwa internalnya sendiri juga foundationnya atau basicnya sendiri belum oke gitu. Nah, Mbak, just wanna learn from Clue ya. Clue ini kan banyak sekali mengeluarkan inovasi, dan inovasinya itu sendiri sebenarnya saya tadi dengar dari BSD dan segala macam, banyak through a collaboration juga. Nah, seberapa penting sih sebenarnya inovasi gitu kan ya, especially for startup ya, and kenapa sebenarnya? Iya, jadi spesifik tech startup yang core-nya AI dan IoT, berikut bisnis modelnya B2B, kayak kita gitu ya, company, our client is a company semua, itu sedikit sekali. Nah, jadi akhirnya menjadi penting kita sebagai player yang sedikit ini in the market untuk turut membangun komunitasnya. Ya, jadi kalau komunitas makin baik, kalau orang kan mikirnya ngapain jadi makin banyak kompetitor, oh itu salah. Karena dari situ kita mengembangkan, membesarkan opportunity dan juga bisnisnya gitu loh. Itu penting, jadi player itu harus banyak gitu. Nah itu yang kita lakukan. Nah kolaborasi banyak kita lakukan, of course secara internal grup, karena Clue sendiri kan ada 3 shareholder besar ya. Jadi ada dari Prasetya, kemudian ada dari GDP Venture, dari Jarum, kemudian satu lagi dari Telkom gitu ya. Nah, mereka juga punya banyak startup yang under manajemennya mereka. Nah, kita banyak berkolaborasi dalam tanda kutip internal dengan mereka. Jadi itu satu. Itu juga jadinya tercipta efisiensi dan efektivitas serta lebih produktif ya, karena namanya teknologi. Nah, itu satu. Nah, yang kedua kolaborasi dengan klien ya. Jadi sukses implementasi dari Jakarta Smart City ini akhirnya ya kan orang lihat hasilnya. Kemudian polisi, kemudian mulai masuk ke properti, paling banyak properti ya, semua properti developer di Indonesia yang besar itu klien kita. Kemudian mall dan sebagainya, mereka lihat, oh ternyata ada loh teknologi ini, dan mereka saling bicara gitu ya. Jadi saling bicara, nah akhirnya dari situ ya kita bisa mengembangkan ekosistem itu tadi gitu loh. Makanya kenapa kembali lagi kalau any tech company apalagi AI dan IoT yang memang playernya nggak banyak, inovasi akhirnya menjadi peranan penting gitu. Kalau di luar atau di negara maju ya, itu AI dan IoT itu sudah lama berkembang dari beberapa tahun lalu. Di sini bahkan kita untuk sharing aja, untuk cerita ya, untuk hiring itu susah cari yang udah jadi loh ya. Jadi akhirnya kita Clue banyak mencoba untuk mendevelop sendiri. Jadi misalnya dari magang, kemudian kita grooming, akhirnya jadi karyawan dengan kita dan sebagainya. Karena kalau kita cari resources yang udah jadi, itu nggak banyak, cukup rare untuk AI dan IoT. Ya, jadi balik lagi ya, karena itu core-nya kita, ya of course kita akan fokus di situ, akan terus mengembangkan teknologi. Jadi kayak sekarang nih, solusi COVID is one. Tapi menurut saya solusi COVID ini kan nggak mungkin akan terpakai sampai 5 tahun lagi dong. Masa kita mau kayak gini selama itu kan enggak. Kita sudah menyiapkan beberapa launching produk yang tentunya akan lebih sustain untuk bisnis kita. Ya tentu nggak bisa diomongin dulu ya. Ya tunggu aja lah ya. Tapi kita udah siapkan itu gitu loh. Jadi itu menjadi penting gitu loh. Nah itu yang banyak di drive langsung sama founder karena jatuhnya adalah inovasi produk. Nah, menarik juga Mbak. Jadi yang inovasi tadi yang kayak mobility, IoT dan segala macam. Nah kalau di Clue sendiri. Halo? 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 We're engaging itu dari challenges dari apa namanya
atau challenges dari semua partnernya Clue sendiri. Jadi apa yang mendrive inovasi di tempatnya Clue sendiri gitu? Apakah dari product team, apakah dari collaboration dengan partner-partnernya ataupun seperti apa? Jadi. Ya, Halim sorry tadi sempat keputus, nggak tahu internet saya atau dari situ, boleh diulang sedikit? Tadi sempat hilang. Jadi inovasi yang dilakukan oleh Clue nih Mbak, kan ada IoT, ada mobility, scanner dan segala macam. Apakah itu di-drive dari apa yang terjadi di society ataupun sebenarnya dari partner-partner yang sebenarnya di-engage? Bagaimana si Clue sendiri melihat inovasinya sendiri? Apakah dari collaboration ataupun dari tim produknya sendiri? Nah, gimana prosesnya inovasi yang dilakukan oleh Clue di internal? Iya. Inovasi memang terjadi dua arah ya. Yang pertama banyak kita lihat dari permasalahan di lapangan. Kan kalau mengenai contoh ya, kenapa saya cerita tentang thermal scanner, karena kan memang ini yang lagi happening kan. Kalau untuk yang Clue thermal ya, kita lihat memang sejak awal itu dibutuhkan. Jadi ya kita buat karena kita memang mampu mendeliver gitu. Ya, kita kan lokal dan engineer kita juga memang kuat di area itu. Jadi kita buat sendiri ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena itu datangnya memang ada kebutuhan, jadi ada opportunity di situ dan kita mampu mendeliver, ya udah kita reapproach klien-klien kita yang memang sudah lama menjadi klien kita, dan mereka pasti butuh dong, karena ini kan kebutuhannya nggak really specific into any industri ya, ini memang kebutuhannya secara umum untuk solusi penanganan COVID gitu. Nah ya udah, jadi dari situ kita memang cukup kuat kalau dari sisi relasi gitu, relationship, karena kan sebenarnya basicnya enterprise klien gitu ya, hubungan kita dengan klien kita memang basisnya adalah relasi ya. Jadi dari situ gitu. Kalau yang partner-partner lain sih biasanya itu lebih ke kombinasi solusi yang kita propose ke klien. Jadi Clue itu bukan SI, karena orang banyak pikir Clue palu gada ya, jadi semua ada. Kita enggak. Kita itu udah punya produk jadi ya, yang tadi saya sampaikan di depan. Clue itu udah punya produk jadi kita fokus memang di area itu ketika kita mengajukan proposal atau implementasi di klien. Ya kalau di luar itu yang heavy customisasi dan yang lain, selama masih sesuai dengan core produk kita akan kita lakukan. Tapi kalau itu bukan menjadi core produk yang di-deliver, itu kita akan bekerja sama dengan partner lain yang lebih sesuai. Nah gitu. Jadi memang banyak sekali kolaborasi yang kita lakukan dengan partner karena hubungannya dengan solusi yang kita temukan di berbagai klien kita. Nah, satu lagi Mbak yang saya mau tanya, itu menarik sekali sih. Jadi jadi drive innovation-nya nggak cuma dari corporate ataupun dari partner, tapi di internal sendiri juga melihat apa yang terjadi di society kan ya. Nah, satu hal yang unik adalah di Clue sendiri kan sebenarnya banyak bekerja sama dengan banyak corporate nih, in term of innovation, in term of ini. Dan gimana caranya Clue bisa expanded the corporate ataupun the partnership ataupun the collaboration sama corporate tersebut. Kan Clue sendiri startup, ya kan, mungkin banyak endorsement dari pemerintah ataupun gimana approach private pihak swasta sendiri. Nah itu seperti apa sih sekarang? Jadi flow-nya kenapa bisa sekarang banyak sekali melakukan partnership ataupun collaboration dengan perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan inovasi sebenarnya? Iya, orang suka tanya ke saya ya, how is actually the business model? Karena contoh Clue aplikasi yang banyak diketahui orang itu sebenarnya nggak monetize, itu gratis kok, anyone bisa install dan gratis gitu ya. Nah justru produk-produk yang lain yang kita sistemnya adalah karena produk jadi kita berlakukan lisensi gitu ya, jadi kontrak untuk rentang waktu tertentu dengan klien. Nah bisnis model kita juga ada dua, either direct atau melalui partner, kita sebutnya panel atau channel ya. Kalau direct adalah klien-klien, yaitu misalnya kita dengan Jakarta Smart City, kita dengan Istana Presiden, kita dengan banyak ya, yang tadi saya sharing tuh, itu semuanya direct. Jadi memang kita langsung, tidak ada siapapun menjadi perantara ya, pengadaan semua segala macam itu kita lakukan secara direct ya. Nah, ada yang sifatnya secara solusi lebih scale, jadi lebih luas, jadi tidak hanya solusi Clue-nya saja yang dibutuhkan ya. Nah, itu terkadang untuk bisa masuk ke klien-klien dengan jenis kebutuhan seperti itu kita melalui partner. Nah, dari kacamata partner, kenapa pertanyaannya mau bekerja sama dengan Clue? Karena Clue adalah prinsipal kalau dari kacamata mereka. Ya, jadi sama. Kita banyak bekerja sama dengan SI atau sistem integrator. Jadi misalnya mau masuk
ke mana ya, ke company besar, kementerian mana gitu ya, atau company mana yang lebih kompleks gitu ya. Kadangkala kan ya startup seperti Clue yang baru 4 tahun bisa jadi kalau secara administrasi belum tentu lewat loh. Belum tentu lewat ya, belum tentu lewat. Nah, dan mereka SI yang udah biasa menyediakan portofolio solusi dan produk yang lebih komprehensif, itu mereka udah lebih tahu. Ya, dan terdaftar sebagai daftar rekanan di sana ya. Biasanya mereka engage kita hanya untuk spesifik produk atau solusi yang kita miliki gitu. Ya sudah, kita melalui mereka, dan kita kembali lagi, kita adalah prinsipal, kita adalah penyedia produk. Ya, jadi makanya mereka mau bekerja sama dengan kita. Nah, channel atau partnering ini yang banyak saya fokuskan selama saya masuk sejak 2019, karena saya ngelihatnya yang pertama, kita sebagai prinsipal itu kita bisa bekerja sama dengan partner manapun ya. Jadi any SI mau engage kita, jualin produk kita ke klien mereka udah pasti bisa ya. Mereka tinggal ambil margin sesuai dengan skema yang berlaku melalui produk kita, itu pertama. Nah, yang kedua yang menarik, Clue juga menggunakan platform cloud. Ya, kita tuh implementasi, ini saya agak cerita agak dekil dikit nggak apa-apa ya. Jadi sendiri kan sebenarnya kalau untuk implementasi solusi itu ada dua, bisa dilakukan di on-premise deployment, jadi di premise-nya klien ya, which is merupakan haknya klien ya. Yang kedua, klien itu menggunakan jasa layanan kepada kita, jadi kita host mereka. Nah, untuk yang sifatnya cloud atau subscription itu kita pakai beberapa platform ya, kita pakai Google, kita pakai Microsoft, kemudian kita pakai juga AWS. Nah, seringkali tiga ini kita juga banyak kolaborasi, dan saya rasa sekarang ini zamannya adalah kolaborasi ya, udah zamannya bukan competition only gitu ya. Jadi dari mereka sendiri juga aware akan hal itu. Jadi bukan berarti kita kalau udah pakai AWS, jadi kita nggak bisa kerjasama dengan Azure atau Microsoft, enggak. Ya, jadi sifatnya memang sama-sama menguntungkan untuk kedua belah pihak. Nah, saya melihatnya opportunity untuk bisa membesarkan bisnis itu dari kerjasama dengan para partner dan channel ini. Saya baginya dua ya, partner dan channel. Karena kan mereka punya amunisi, punya tangan lebih banyak ketimbang kita. Nah, dari situ kita bisa mengembangkan produk kita. Begitu. Oke. Jadi collaboration into the ecosystem is actually one of the things yang harus dilakukan sih sebenarnya. Tapi dengan kolaborasi ini sebenarnya kalau kita convince corporate ya Mbak Maya, kita tahu bahwa untuk melakukan suatu inovasi kan selalu mereka harus convince dengan teknologinya. By the end of the day, banyak sekali yang corporates ataupun partner, even for government, mereka biasanya melakukan POC, gitu kan ya. Apakah di Clue sendiri banyak melakukan POC dan demo, dan gimana caranya untuk create impactful POC sebenarnya? Karena I think di audiences banyak sekali juga startup, gitu kan ya, gimana caranya approach corporate ataupun memberikan impact pada POC itu sendiri ataupun pilot itu sendiri, gitu. Iya, kita sih nggak apa-apa ya, agak detail sedikit masuk nggak apa-apa, Mbak. Staff ya, jadi mungkin buat pembelajaran. Ya, jadi ada beberapa cara kan sebenarnya untuk meng-convince klien ya. Yang pertama yang paling gampang pasti demo video. Jadi yang tadi saya showing actually is a video demo kan. Jadi produk kita buatkan video yang proper yang menunjukkan kemampuan atau capability dari produknya ya, sesuai dengan solusi apa. Kemudian itu kita pertontonkan gitu ke klien ya, berikut dengan out of the box functionality-nya kayak tadi tuh. Kan jelas kan kelihatan, oh kayak gini cara pakainya dan impact-nya apa. Itu pertama, video demo. Jadi yang basic-basic kita sudah bikin gitu ya, untuk mempermudah tim sales kita untuk jualan ke market. Nah, yang kedua, kita sebut ada proof of technology. Jadi seringkali, proof of technology ya, POT. Belum POC nih, POT. Nah, kalau proof of technology, actually itu adalah kita drive skenario-nya. Kita yang drive skenario. Jadi, contoh misalnya, integrasi dengan attendance system, dengan sistem absensi. Nah, kayak gini nih flow-nya. Ini flow yang kita buatkan, yang sudah kita lihat dari yang ada di market. Nah, itu yang kemudian kita jadikan sebagai suatu skenario pembuktian teknologi. Ya, jadi itu yang kita propose ke klien. Biasanya effortnya minimum. Ya, kenapa pertanyaannya klien membutuhkan proof of technology loh? Iya, video demo kan is a video. Kan kita nggak pernah tahu dong, kita nggak lihat barangnya, kita nggak cobain barangnya, kita nggak touch, kita nggak play around dan sebagainya. Nah,
proof of technology itu akan lebih mudah karena skenario kita yang drive. Jadi kita oke untuk melakukan itu karena minimum effort ya. Nah, yang tersulit biasanya adalah proof of concept. Jadi proof of concept itu adalah pengembangan dari proof of technology yang didrive oleh kebutuhannya klien. Nah, kita selalu bedakan tuh ya. Ini beneran POC atau ini pengerjaan implementasi secara direct. Ngerti ya bedanya ya? Karena kan POC itu sebenarnya proof of concept hanya small portion atau small scope dari keseluruhan yang akan diimplementasikan nanti. Seringkali klien ketika ketemu company kecil, vendor atau startup kayak Clue gitu ya, yang ada seluruh implementasi dia kompres, jadi jadiin POC, harus beres 2 minggu ya, nggak mungkin. Jadi ini kemampuan kita bisa memverifikasi opportunity itu sebaik apa. Nah, itu menjadi peranan penting. Kita melakukan POC juga at selected client, karena biasanya effortnya yang dibutuhkan besar, tapi ya kita lihatlah opportunity winning rate-nya gitu ya, coverage-nya, budget-nya ya kita ada juga gitu. Kita ada juga pelakuan. Jadi semua metode teknik itu kita ikut melakukan itu. Tentu saja dengan verifikasi yang lumayan yang lumayan detail lah gitu. Worth it apa enggak effortnya. Itu sih. Iya, jadi emang harus diverifikasi. Memang kadang-kadang kalau kita lihat ya banyak corporate is actually mau POC, mau pilot, mau demo. Tapi by the end of the day apakah requirement-nya real apa tidak? Itu yang memang harus ada stepping yang tadi Mbak Maya share ke audience di sini gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Mbak dari audience ya. Jadi dari Setiawan Guntarto dia bilang nih, katanya Mbak Maya, terhadap industri IoT dan AI dalam konteks smart city di Indonesia, apa kira-kira staging yang perlu dilewati sampai saat di mana market sudah menyentuh critical mass dan sudah bisa diterima secara luas jadinya mengenai industri IoT dan AI dalam konteks smart city di Indonesia jadinya. Iya. Mbak Maya. Langsung jawab ya. Thank you untuk pertanyaannya. Jadi yang agak timpang itu sebenarnya adalah edukasi serta implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kayak kita lihat sekarang, ya terutama dalam musim pandemik inilah, ketika kita bicara tentang apa itu AI, IoT, ketika menjelaskan paling gampang itu thermal ya, karena ada device-nya gitu ya, fungsinya jelas, itu nggak banyak orang tahu loh. Oh itu apaan sih? Ya mereka nanya itu apaan sih gitu, AI, IoT. Oke, kecerdasan buatan, apaan sih kecerdasan buatan? Bayangin, ini kita implementasi yang di kota-kota besar. Kebayang nggak gimana gap teknologi ini terjadi dengan kota-kota lainnya yang lebih kecil gitu. Nah, itu yang menurut saya pastinya ada hubungannya dengan peranan pemerintah lah. Kalau Clue kan sebenarnya adalah bagian dari swasta. Orang banyak pikir kita bagian dari pemerintah, enggak. Kita swasta ya. Kita adalah tech startup swasta ya, di mana kita cuma salah satu player dari sekian banyak komponen ya untuk bisa mengembangkan industri AI dan IoT ini. Karena industri AI dan IoT ini untuk di luar Indonesia ya, itu sudah berkembang sangat jauh sekali. Sedangkan kalau kita ketersediaan resource itu maksudnya talent ready gitu ya, kandidat dan sebagainya itu masih sedikit sekali. Jadi harus nge-build sendiri itu pertama. Makanya kenapa yang tadi saya sampaikan, penting untuk membangun keseluruhan ekosistem. Jadi jangan sampai player cuma Clue aja atau ada beberapa yang lain ya, startup-startup lain ya. Nah, itu tetap masih kurang banyak, harus lebih banyak lagi untuk bisa dibangun. Nah, pengembangan AI dan IoT ini kan sebenarnya udah multiple industri. Tadi saya cerita mungkin lebih banyak karena implementasi kita di pemerintahan gitu ya. Kemudian implementasi computer vision untuk di beberapa misalnya sektor retail gitu ya, atau energi, gas kayak gitu. Nah, sebenarnya kan banyak lagi yang masih bisa dilakukan atau dianggap sebagai opportunity dengan startup lain. Ya, lebih spesifik lagi, tapi balik lagi lah, opportunity itu kan beda-beda, harus diukur dulu gitu. Apakah memang kuat? Karena AI dan IoT ini juga banyak membutuhkan research, jangan salah ya. Jadi harus kuat di jadi benar nggak emang mau berkecimpung di core-nya AI dan IoT ini gitu. Ya. Moga-moga menjawab ya. Jadi ya, buat yang tanya. Mbak Maya, kaitannya dengan ekosistem, dengan innovation gitu kan ya. Tadi yang intrigue dari videonya Clue adalah beyond innovation and giving impact, right? I'm taking notes that gitu kan ya. Terus kita kan sebenarnya di luar sana selain pandemik ini kan sebenarnya critical issue itu banyak sekali. Bisa jadi supply thinking, sustainability, terus belakangan outbreaks gitu kan ya. Apakah Clue melihat hanya
pandemic ini aja atau sebenarnya innovation itu beyond pandemic gitu kan ya. Kenapa? Karena kan innovation sebenarnya harus melihat semua ekosistemnya, tidak cuma during the pandemic ini aja gitu kan ya. Dan gimana caranya juga, tadi kan Mbak Maya juga bilang kan ada innovation through collaboration, ya kan. Gimana collaboration-nya di extend tidak hanya di ekosistem yang tadi aja yang corporate dan segala macam, tapi ke multi channel, ke multi parties gitu loh Mbak Maya. Oke, jadi sebenarnya itu kembali ke visi produk. Kebetulan memang kalau visi produk dihandle langsung sama founders ya, tapi saya banyak terlibat juga. Betul. Jadi namanya tech company, inovasi itu menjadi penting, tapi seringkali orang suka lupa. Research is one thing, pertanyaannya opportunity bisnisnya ada nggak? Karena itu satu kesatuan, ya. Karena kadang-kadang sulit menyambungkan antara idealisme dari yang bikin produk, whoever ya, product manager dan tim engineer, dengan orang yang jualan. Ya, orang bisa pikir atau bikin produk misalnya ideal mungkin gitu ya, sesempurna mungkin menurut versinya dia. Sekarang pertanyaannya, ada nggak yang mau beli? Karena itu menjadi penting. Ada nggak marketnya dan sebaliknya. Seringkali engineer juga berpikir, kenapa saya harus buat itu? Karena itu datangnya sebenarnya adalah feedback dari klien, feedback dari lapangan. Oh, ternyata bagusnya bikinnya seperti ini loh. Jadi ada pengembangan misalnya dari produk yang udah kita buat, misalnya di awal. Sama, contoh nih ya kayak Clue Thermal. Di awal kita berani keluar dengan versi beta. Berani, kita harus berani. Karena nunggu kalau sempurna, ntar udah lewat COVID-nya kan, bener nggak? Ya. Berani keluar dengan versi beta, ya kita berani implementasi di klien-klien kita. Dari selama proses implementasi tersebut, kita banyak sekali loh belajar, masukan, Mbak, ini harusnya kayak gini loh, ini harusnya kayak gini, dashboardnya kayak gini. Gimana kalau ditambahin tombol dari yang hal kecil sampai yang sifatnya memang engineer gitu ya. Nah, itu kita masukkan sebagai bahan input atau bahan masukan, dan kalau memang kita lihat make sense dan memperbaiki solusi kita jalankan. Jadi kita senang dengan hal yang sifatnya dua arah gitu ya, seperti itu gitu. Jadi jadi itu yang menurut saya penting untuk inovasi dan kolaborasi, karena idealisme dan visi produk is one thing. Pertanyaannya kembali, marketnya ada nggak, atau ini memang untuk memecahkan problem yang ada di masyarakat gitu loh. Itu dua hal itu yang harus dijembatani gitu. Iya, itu gap yang ada lah ya Mbak ya. Jadi memang harus dijembatani satu sama lain. Kadang-kadang orang produk tidak mendengarkan apa yang terjadi dengan society ataupun what is the happening in the ecosystem gitu kan ya. Mereka build produk aja. Ini ada pertanyaan yang dari Maria Huria. Sore Mbak Maya, boleh berbagi tips nggak? Bagaimana cara mengadakan kolaborasi dengan corporate partner yang tepat agar menghasilkan inovasi dan meraih market yang lebih luas nih Mbak? Jadinya. Ya. Jadi kita agak berbeda ya, dua hal ya. Jadi ketika kita partneran ya, collaborate dengan partner or our channel, harus punya tujuan. Yang paling banyak saya lakukan adalah to expand the business, karena dengan segala keterbatasannya ya, jumlah tim sales kita secara direct itu kan sebenarnya nggak sebanyak yang lain gitu ya. Ya even kayak Microsoft, IBM kan salesnya banyak banget gitu ya. Nah, dengan kita bekerja sama dengan any partner or channel ini, mereka yang memiliki kemampuan untuk touch langsung klien mereka. Jadi ini adalah basis kliennya mereka. Ya, kita bertindak sebagai prinsipal atau penyedia solusi. Nah, itu tujuannya adalah untuk ekspansi bisnis. In the other hand, ya, yang ditanyakan adalah inovasinya. Nah, sama. Betul. Ketika kita melakukan suatu inovasi produk, sebenarnya ada nggak sih yang benar-benar brand new baru? Kalau menurut saya enggak. Termasuk kayak thermal scanner. Kita sebenarnya selain melihat ada peluang, ini contoh aja ya, karena lagi hit gitu ya. Kita sebenarnya melihat peluang, ya. Saat di awal PSBB, ya, market itu didominasi oleh produk Cina. Nah, produk Cina sendiri di awal PSBB nih, itu mengalami kesulitan untuk masukin barang ke Indonesia. Akhirnya menjadi rare. Ketersediaan itu around awal PSBB tuh, Maret, April, Mei. 3 bulanan itu, barang itu rare dan akhirnya menjadi mahal sekali karena orang rebutan, ketakutan, insecure, nggak jelas kayak gitu ya. Nah, kemudian datanglah, itu kan namanya kesempatan. Ya, ada opportunity, kesempatan. Nah, yang dimana dijawab oleh founders kita, ini mah kita buat aja, karena ini basisnya AI dan IoT, dan melihat deliverable time-nya, kita bisa buat loh dan cepet gitu. Oh ya udah, kita buat aja, dan memang marketnya kan ada, udah jelas itu marketnya ada.
Nah, dari situ kalau thermalnya Clue itu totally 100% itu kita buat sendiri. Nah, yang saya masukkan ceritain in general adalah inovasi itu nggak selalu melulu harus sendiri. Kalau Clue thermal ini kan hal yang simple ya, itu kan device gitu loh. Tapi kan misalnya pengembangan computer vision, artificial intelligence, kita bicara license plate recognition, kita bicara facial recognition, kita bicara license plate vehicle counting and classification. Itu kan bagus kalau kita bisa berkolaborasi dengan partner-partner lain yang mungkin punya produk yang mirip. Ngerti nggak? Dari situ nanti baru kita ciptakan suatu kombinasi solusi yang mungkin lebih powerful gitu. Kayak gitu. Saya ada cerita tuh. Jadi ini untuk memperlihatkan kolaborasi antar partner tapi yang sifatnya inovasi ya. Jadi contoh Kominfo itu punya banyak kesulitan untuk menentukan berita hoax, ya, hoax apalagi di awal PSBB kemarin. Ya karena hal-hal itu makin menyebabkan ketakutan yang spread di masyarakat ya. Nah, gimana caranya dari sisi teknologi bisa mengantisipasi hal itu? Jadi Kominfo nih pengen lihat, ini hoax apa bukan? Ini clickbait apa bukan? Gimana caranya? Nah, itu sebenarnya adalah artificial intelligence. Kita punya engine artificial intelligence-nya. Nah, yang kita butuhkan adalah datanya. Data kan, oke, ini hoax apa bukan? Kan harus ada datanya dong. Berita yang valid adalah ini. Berita yang tidak valid adalah ini. Itu kan harus dimasukkan ke dalam data kan. Nah, kemudian kita bekerja dengan salah satu partner yang tergabung dalam satu shareholder sama kita. Nah, mereka mempunyai teknologi untuk crawling ke dalam database-nya. Ngapain kita bikin sendiri? Yang ada nggak kekejar kan deliverable time-nya, benar nggak? Nah, kita bekerja sama dengan mereka dan mengcombine solusi ini menjadi solusi anti-hoax yang di-provide oleh Clue. Begitu. Ngerti ya? Jadi itu contoh kolaborasi untuk yang inovasi. Jadi kalau memang kita bisa berkolaborasi lebih efektif dengan partner, itu saya akan menyarankan seperti itu. Tapi balik lagi ya, namanya partnership atau kerjasama. Jadi banyak hal yang mempengaruhi lah. Jadi chemistry-nya, ya kan? Kemudian trust-nya, kemudian manage the same level of expectation, kira-kira cocok apa enggak. Jadi nggak segampang itu gitu, nggak segampang itu. Ya, jadi saya membaginya dua. Jadi ada untuk kolaborasi untuk ekspansi bisnis, yang satu lagi lebih ke inovasi. I think collaboration dengan ekspansi dengan bisnis ataupun collaboration dengan innovation udah pasti juga prosesnya harus dimonitor ya Mbak Maya ya. Karena tadi harus manage expectation itu number one. Number two juga pasti tidak ada inovasi yang kalau kita bilang sebenarnya inovasi from scratch lah. Intinya gitu. Karena seperti yang tadi Mbak Maya bilang, thermal gun ataupun inovasi-inovasi yang melibatkan dengan AI itu sebenarnya juga butuh kolaborasi dengan partner-partner yang lain ataupun teknologi-teknologi yang lain. Jadi sebenarnya itu yang menjadi base foundation dari suatu inovasi sebenarnya. Jadi ada kolaborasi dari satu inovasi dengan inovasi yang lain. Menjadi satu inovasi yang impact untuk society. Nah, Mbak Maya, interest of time, I think kalau teman-teman mau tanya lagi silahkan. Tapi one of my last question is sebenarnya kita tahu inovator di luar sana kan sebenarnya confused gitu kan ya. Ada sekarang lagi pandemic gitu kan ya. Ada opportunity. Sedangkan Mbak Maya tadi share sebenarnya opportunity is actually rising during the pandemic gitu kan ya. Dan ada challenge juga yang keluar di sana. Nah, mungkin last word from you, Mbak Maya, gimana caranya kita menghadapi dengan opportunities ataupun challenge yang ada di luar sana, sedangkan inovator ataupun startup sebenarnya masih ingin berinovasi sebenarnya. Oke. Kita memang banyak memperhatikan juga ya teman-teman startup yang lain, terutama yang cukup dekat lah dengan Clue gitu. Dan kita ngelihat tidak banyak startup, not even startup bahkan, tidak banyak korporat gitu bahkan ya yang kolaborasinya banyaknya korporat, Mbak Maya. Banyak total juga ya. Jadi banyak yang memang tidak kuat menghadapi situasi sekarang karena kan ini bukan yang sifatnya temporary 1, 2, 3 bulan doang gitu. Apalagi dengan dampak terhadap banyaknya layoff, pengangguran, kemudian estimasi resesi dan sebagainya. Ini saya sih sebutnya harus punya napas yang panjang ya, setidaknya sampai
mengenai 2 tahun ke depan. Nah, bagaimana dengan nasib gitu ya, startup kecil yang mungkin belum monetize atau bahkan belum menguntungkan. Nah, alhamdulillah karena Clue menerapkan lean organisasi dan very efficient ya, terutama sejak tahun lalu itu kita memang sudah untung. Kita udah untung ya, kita udah self sustain dan kita sudah untung. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana dalam situasi seperti ini dengan segala keterbatasan. Jadi saya bilang tuh ke founder saya, walaupun kita opportunity banyak ya, terutama di musim pandemik ini ya, orang pada beli, pada cari dan sebagainya, we make money lebih banyak lagi, bukan berarti kita ada kecenderungan untuk spending tanpa perencanaan. Tetap kedisiplinan itu tinggi gitu, karena kita tetap nggak bisa predik kepastian kan, nggak ada yang bisa predik anyway gitu. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah kedisiplinan dalam hal ya semuanya, eksekusi, hiring, spending management, ya atau bahkan business as usual. Karena contoh, Clue juga nggak pernah WFH total kayak gini. Ini kan WFH total, ya total. On the office, everybody working from home ya. Jadi orang juga banyak nanya, Mbak Maya gimana cara monitor karyawan dan sebagainya? Are they really working beneran atau enggak? Nah itu juga kan ada suatu shifting dalam bekerja dalam sehari-hari gitu ya. Nah itu prinsip-prinsip yang harus dimiliki dan dijawab dari awal. Ya, ketika dalam situasi yang tidak pasti seperti ini gitu ya, kekuatan mental, of course itu penting. Nah yang kedua harus tetap cari either shifting your business model, ya makanya kalau tadinya dia jual kopi gitu misalnya. Nah sekarang pertanyaannya, do you really bisa survive nggak dengan jualan kopi persis sama ketika sebelum pandemik gitu kan? Ya kan, nah sama kayak Clue, kita sebenarnya sebelum pandemik udah punya visi produk sampai beberapa tahun ke depan dan kita udah jelas nih mau rilis produk ini, produk itu, tiba-tiba pandemik terjadi dan rentang waktu panjang. Kita juga ada shifting loh. Terbukti dengan keluarnya Clue Thermal dan pengembangannya. Itu sebenarnya nggak ada on plan di awal. Jadi kita shifting, nah orang nanya lagi, kok bisa shifting? Jadi ada produk yang rencana produk baru yang dikorbankan dong. Jawabannya enggak, karena kita shifting priority. Jadi yang itu parkir dulu. Itu yang namanya agile. Itu sekarang jadi tidak urgent. Tadinya kita yang mau kita launching itu bukan thermal bahkan come up baru banget into the picture. Yang mau kita kembangkan adalah suatu solusi di area smart environment. Saya nggak bisa ngomong banyak-banyak ya, di smart environment. Akhirnya kita pending. Sekarang boro-boro orang mikirin smart environment gitu ya, buat sehari-hari aja gitu. Ya jadi itu yang namanya agile. Nah makanya di saat seperti sekarang ya dibutuhkan kekuatan mental, itu udah pasti ya. Dengan situasi kayak begini, real character itu keluar. Apakah dia manajemen, founder, karyawan, atau bahkan cuman pekerja gitu ya, pekerja bawah dan sebagainya, itu semua real karakternya keluar. Yang kedua, bisa nggak melalui situasi sulit seperti ini? Tapi ingat loh, situasi sulit seperti ini nggak cuman kita doang, nggak cuman di Jakarta doang, ini di seluruh dunia loh kayak gini. Ya jadi instead of menyalahkan situasi atau pihak-pihak yang ya semua menurut saya ada kapasitasnya. Kita fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Contoh Clue ya udah, kita bisa fokus untuk melakukan inovasi produk dan membantu proses penanganan solusi COVID. Ya udah itu yang kita lakukan. Ya dan kita fokus pada hal-hal yang sifatnya membangun inovasi dan itu mengakselerasi perubahan positif gitu loh. Nah itu kita fokus di situ. Kita nggak distract itu melihat ini sebagai suatu unproductive thing gitu. Dan bagusnya adalah kultur di kita memang sangat kondusif ya. Kultur di kita sangat kondusif ya. Jadi dengan adanya lean organisasi tadi, akhirnya seluruh keputusan bisa diambil dengan cepat dan kita bisa agile dengan cepat juga ya, karena jumlah karyawan juga nggak banyak. Seperti itu. Nah, saya tentunya merekomendasikan hal yang sama. Jadi lihatlah ini sebagai suatu proses pembelajaran ya, di mana akan ter-challenge kemampuan kita yang sesungguhnya, dan saya cukup yakin ini pasti akan berlalu, dan selama kita bisa fokus mengerjakan apa yang kita lakukan ya, ini pasti situasi akan lebih cepat lagi membaik. Itu sih kalau daripada berpikir negatif atau unproductive, ya udah berpikir positif aja dan kita fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Gitu. Ya.
Thank you Mbak Maya. I think banyak message yang dari awal ya sampai sekarang, kayak yang pertama kalau kita bilang gimana caranya kita efisien during this pandemic gitu kan ya, gimana caranya operation juga dimaximizekan during the pandemic, karena everybody the culture of working is actually changing, itu yang number one. Number two, gimana caranya kita collaborate with a lot of people, nggak cuma kita sendiri aja yang facing this kind of pandemic gitu kan ya. Mbak Maya mungkin share juga tadi kerjasama dengan partner, kerjasama dengan SI, channelnya diperbanyak gitu kan ya. That will be extending your business also gitu kan ya. Terus yang terakhir adalah gimana caranya kita melihat juga. Mbak Maya tadi barusan share peluangnya seperti apa jadinya. Pasti ada setiap peluang. Ada produk yang mau ditelurkan, ternyata dari inovasi tersebut kita melihat apa yang happening in the market, dan ternyata Clue mengeluarkan produk yang tadi, yang thermal. Jadi memang ada stepping proses yang memang harus dilihatin satu persatu sih jadinya. Mbak Maya, thank you for the sharing. I think in interest of time, we need to close the fireside chat with you. Banyak belajar gitu kan ya dari Clue juga gitu kan ya, in terms of innovation. I pass over to Novia. Again, thank you Mbak Maya, and thank you for the attendees yang udah datang hari ini ya. Novia, given up to you. Iya, oke. Thank you Halim, thank you juga Mbak Maya. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua telah bergabung bersama kami selama 1,5 jam ini. Terima kasih kepada Clue Team, Mbak Maya, Mas Noval. Terima kasih kepada Halim sudah memandu event pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi di event kami selanjutnya. Kalau misalnya kalian tertarik, teman-teman semua tertarik untuk mengikuti event yang menarik seperti ini nih, yang insightful banget, jangan lupa kunjungi gkpnp.eventbrite.com dan temukan event menarik kami yang lainnya. Akhir kata, saya, Novia, dan teman-teman dari GK Play mengucapkan terima kasih, sehat selalu, dan sampai jumpa. Ya, thank you Mbak Maya. Stay healthy. Bye guys.